Ya, kembali lagi di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Baik, Pak Krais, tadi kita sudah menyinggung tentang takdir dan nasib. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, dengan hubungan antara Al-Quran dan takdir? Ya, baik. Dalam Al-Quran, kata takdir dalam berbagai bentuknya terulang seringkali. Saya ingin mencoba menyebut beberapa ayat untuk kita lihat bagaimana itu Al-Quran. Misalnya ada perintah Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Bekerjalah, Allah akan menilai, kau punya usaha dan Rasul juga akan menilai. Ini berarti manusia bisa kerja atau tidak? Bisa. Kalau dia tidak bisa bekerja, dia tidak disuruh. Ya kan? Ada ayat lagi misalnya, wasta'inu bis sabri was salah. Berusahalah dan jadikanlah kesabaran, ketabahan dan doa sebagai cara untuk meraih apa yang kamu lakukan. Sekarang di sini ada kata doa, iya. Itu mengisyaratkan ada peranan Allah atau tidak? Ada. Oke. Nah, kita lihat lagi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu kehendaki kecuali kalau Allah kehendaki. Apa maknanya itu? Nah, ini kita mau masuk di sini. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Bisa enggak sembuh tanpa minum obat? Bisa saja. Sistemnya berkata minum obat. Kalau itu di luar itu dulu pernah saya terangkan, ada sunnatullah, ada inayatullah. Bisa tidak bergerak dari sini tanpa berjalan? Tidak. Bisa tidak masak nasi tanpa ada bahan pembakar? Tidak bisa. Itu sistem yang ditetapkan Allah. Ya kan? Kamu tidak bisa kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi berarti ikuti sistemnya. Ada orang duduk di rumah menanti rezeki. Insya Allah. Secara kebiasaan sunnatullah itu tidak mungkin ada. Nah, itu jadi sebenarnya ada upaya timbal balik. Kita kalau mau sukses berusaha, tetapi jangan lupa Allah. Itu sebabnya ada ayat lagi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan berkata saya akan melakukan ini besok kecuali mengaitkan kalau Allah menghendaki. Kenapa itu? Kita lihat sekarang. Saya sendiri berkehendak belum bisa jadi. Masih ada faktor lain. Saya mau keluar ketemu teman jam 10 janji. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba ada demo. Tiba-tiba mobil saya macet. Ada enggak faktor lain? Ada. Sekian banyak faktor. Siapa yang bisa menghimpun semua faktor itu supaya Anda sukses? Hanya Allah. Kalau begitu, jangan hanya mengandalkan diri Anda. Saya mau begini, saya mau begitu. Ya kan? Jadi, karena apa? Ini tadi takdir. Anda sudah mau, banyak kempes. Tidak jadi, terlambat. Ya kan? Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita harus sadari dalam konteks memahami uraian Al-Quran tentang takdir. Iya, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu, Mbak-mbak, silakan Ibu. Pak Ustadz tadi telah menerangkan tentang segala sesuatu takdir yang dari Allah, jodoh, rezeki, semuanya dari Allah. Sekarang ada misalnya pemuda-pemudi Muslim yang berjodoh dengan non-Muslim, apa itu juga takdir Allah? Karena segala sesuatu kan kehendak Allah, kata Ustadz. Ya, bagus sekali pertanyaan Ibu. Apapun yang terjadi, Ibu tertawa sekarang takdir Allah. Itu menangis takdir Allah. Itu tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali takdir Allah. Tapi ingat, Ibu bisa milih takdir. Ya kan? Ini kawin dengan ini itu takdir Allah. Tetapi bisa enggak dia pilih yang lain? Bisa. Ya udah dong. Ya kan? Jadi bukan semata-mata kalimat takdir itu adalah untuk itu ya. Jangan lantas berkata kalau jelek terus mau ya takdir saya sudah begini. Anda kan bisa berusaha. Kalau Anda sudah berusaha,
lantas tidak ada jalan lain kecuali itu, Anda sudah tidak bertanggung jawab. Iya, Bu. Ya kan? Itu takdir. Jadi semua takdir. Semua ada ukurannya. Kenapa dia kawin dengan itu? Karena dia kenal. Kenapa dia kenal? Oh, dia berteman, ini pacaran, ini jadinya begini. Ya kan? Kalau sejak semula, oh enggak, saya enggak mau kenal deh sama dia. Kan bisa. Bisa atau tidak? Jangan salahkan takdir dong. Anda yang terlibat. Takdir jangan dijadiin bantalan, Bu. Jangan dijadikan kambing hitam. Jadi bantalan. Ada orang pacaran bilang begini, aduh, kita udah nggak cocok nih, berarti udah takdir kita nggak bisa bersatu. Padahal niatnya emang nggak serius. Jadi bantalan, jadi nggak boleh. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin saya terima. Oke, silakan. Ya, Ustadz, saya mau nanya, misalnya nih ada seseorang dari kecil sampai hingga mau ujung umurnya gitu, dia berbuat baik terus, tapi di akhir hayatnya itu dia su'ul khotimah. Dan sebaliknya juga, dia misalnya dari kecil itu berbuat jahat, di ujung umurnya dia husnul khotimah. Apakah nanti Allah itu kira-kira memaafkan nggak dari pihak keduanya ini, sementara Allah itu mengampuni semua orang mukmin kecuali orang musyrik? Terima kasih. Jawabannya saya tidak tahu. Itu pengampunan itu hak Allah. Kita pun minta ampun ya Allah. Memang Allah janji akan mengampuni. Tapi tidak tahu tulus enggak ini minta ampunnya. Iya, betul. Ada dosa yang diampuni Allah tanpa Anda minta ampun. Wa ya'fu an katsir. Ada dosa yang Allah katakan saya tidak mungkin ampuni kalau Anda bawa mati. Musyrik. Ada dosa yang boleh jadi walaupun Anda tidak mohon ampun diampuni oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi dia katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang membawa mati kemusyrikan dan dia mengampuni selain dari itu apabila dia mau. Ada sistem lagi. Dia lihat, ini niatnya orang bagaimana nih. Ya kan? Oh ini dia tergelincir tiba-tiba ini. Itu kita serahkan pada Allah. Kata Bu ya. Iya, Bu ya. Baik, lalu bagaimana dengan usaha sendiri, Pak? Tapi waktu sudah tinggal 1 menit lagi, itu nggak apa-apa. Kita bisa ada waktu 1 menit untuk membahas ini. Usaha manusia. Usaha manusia itu berikhtiarlah sekuat kemampuan Anda. Selama masih ada celah, lakukan. Jangan berhenti. Kalau sudah tidak ada celah, nah, serahkan diri. Saya sudah tidak bisa ya Allah. Itu kita bisa beri contoh dari pengamalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu beliau hijrah dan waktu perang Badar. Saya kira kalau ada waktu kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan tema takdir. Tentunya setelah yang satu ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang